Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, NIM 1406022195. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi terhadap pengalaman belajar mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nama mata kuliah, pembelajaran sosial emosional. Review pengalaman belajar. Pada mata kuliah ini terdapat 5 topik. Mata kuliah ini mencakup kompetensi sosial emosional, peran guru sebagai teladan pembelajaran sosial emosional, experiential learning untuk pembelajaran emosional, dan school well-being. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk menjadi calon guru yang mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Pada topik 1 mempelajari mengenai kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, sosial, dan emotional learning. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan peserta didik untuk tidak hanya berfokus pada keterampilan, kompetensi, namun juga pada relasi yang baik dengan orang lain maupun lingkungan. Selain itu, pembelajaran sosial emosional merupakan proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi yang baik, berempati, membuat keputusan, dan bertanggung jawab. Pada topik 1 membahas mengenai komponen pembelajaran KSEL yang terdiri dari self-awareness, self-management, responsible decision making, social awareness, relationship skills. Dijelaskan pula bahwa pembelajaran KSEL dapat diajarkan secara rutin, terintegrasi pada mata pelajaran tertentu, dan pada budaya atau aturan sekolah. Pada topik 2 mempelajari mengenai EMC kuadrat atau empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Empati merupakan kemampuan memahami peserta didik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Compassion merupakan welas asih. Mindfulness merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki, sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Sedangkan critical inquiry adalah kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri, kemudian dianalisis untuk dipahami. Teknik yang dapat dilakukan dalam menerapkan PSE antara lain teknik stop atau stop, take a deep breath, observe, dan proceed. PSE berbasis mindfulness, identifikasi perasaan baik secara lisan maupun tulis dalam bentuk jurnal diri, membuat puisi aktrostik, membuat kolase diri, memeriksa perasaan diri, dan menuliskan ucapan terima kasih bisa dalam bentuk surat yang ditujukan kepada orang terdekat atau orang lain. Mengidentifikasi emosi dapat dilakukan dengan dipimpin guru secara lisan dengan beragam teknik. Mindfulness yang biasanya dapat diterapkan di kelas rendah atau SD, mencari teman baru, mengenal situasi menantang, menyadari kondisi tubuh, kegiatan menulis surat, kegiatan role play atau bermain peran secara aktif, atau kegiatan menulis pengalaman dalam berdiskusi secara berkelompok. Manfaat empati antara lain, seseorang mampu dengan baik mengambil perspektif, melihat dan memahami perasaan dari sudut pandang orang lain, akan membantu menjauhkannya dari konflik sosial. Yang kedua, empati cenderung menghasilkan komunikasi yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih konstruktif. Yang ketiga, empati menjadikan seseorang lebih baik budi pekertinya, perhatian, dan cenderung bijaksana. Yang keempat, mampu mengevaluasi hubungan secara lebih positif dengan cara mengekspresikan pertemanan. Rasa welas asih harus ditumbuhkan sejak dini. Akan tetapi, jika sebagai guru ingin menumbuhkan rasa welas asih kepada peserta didik, terlebih dahulu kita mempunyai rasa welas asih yang sudah tertanam pada diri kita.
Welas asih diperlukan ketika merancang pembelajaran, memberlakukan pilihan pedagogis, memilih kurikulum, dan membentuk pendekatan penilaian. Penerapan belas kasih dan empati secara tulus yang sebenarnya akan membantu guru menghadapi tantangan dalam melibatkan diri dalam proses pembelajaran setiap murid. Setiap guru harus turut membangun konsep diri dan ketahanan hati murid, serta melahirkan nilai-nilai kemanusiaan untuk setiap murid sehingga dapat menyentuh hati masyarakat lebih jauh lagi. Dalam proses ini tentu sangat sesuai jika mereka melakukan dengan penuh perhatian dan penerapan welas asih. Pada topik 3 mempelajari mengenai experiential learning, di mana experiential learning adalah proses melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga harus mendorong kreativitas peserta didik. Experiential learning melibatkan dua cara mendapatkan pengetahuan, yaitu pengalaman konkret dan konseptualisasi abstrak. Pengalaman konkret melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman. Pengutamaannya adalah perasaan. Kemudian, reflection observation. Siswa mengobservasi dan merefleksikan atau memikirkan pengalaman dari berbagai segi. Pengutamaannya adalah mengamati. Yang ketiga, abstract conceptualization. Siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang sehat. Pengutamaannya adalah berpikir. Yang keempat, active experimentation. Siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan. Pengutamaannya adalah doing. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Alasan topik tersebut penting dipelajari, terutama pada materi topik 2 tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Topik ini penting dipelajari karena sebagai guru harus paham dengan pengelolaan emosi peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, terutama dalam hal sosial emosional. Guru menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Guru yang baik dapat memberi contoh yang baik dalam bersikap mengelola emosi. Selain mengelola emosi sendiri, guru juga memiliki tugas untuk memahami dan mengelola sosial emosional peserta didik di dalam kelas dengan baik. Guru harus memahami masing-masing personal peserta didik dengan baik agar bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai. Tidak semua peserta didik memiliki sosial emosional yang sama dan butuh penanganan dalam pembelajaran. Yang kedua, cara mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut. Cara mempelajari topik pada mata kuliah ini adalah dengan mempelajari LMS, penjelasan dosen, melalui video YouTube, berdiskusi kelompok, dan bertukar pikiran dengan teman sejawat. Yang ketiga, strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik-topik tersebut penting bagi saya. Alasannya, strategi dari diri sendiri, mempelajari materi LMS sebagai eksplorasi konsep, diskusi dengan teman, mengikuti webinar, dan melihat video pembelajaran. Strategi dari dosen, menjelaskan dengan metode ceramah, dengan media proyektor dan LCD, menjelaskan pengisian LMS, berdiskusi kelompok, dan mengarahkan untuk observasi langsung kepada peserta didik. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran selain diupload di LMS juga kami upload di Google Drive. Pada topik 1, membuat perangkat pembelajaran. Kemudian pada topik 2, melakukan analisis film yang berjudul Laskar Pelangi. Pembelajaran bermakna atau good practice. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, pembelajaran bermakna untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru, serta membawa perubahan terhadap siswa, yaitu sebagai individu, saya perlu mengontrol emosi saya selama hidup bersosial. Saya perlu memiliki kemampuan mengontrol emosi, memiliki rasa empati,
memiliki hubungan positif dengan orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam hidup bersosial. Kemudian sebagai guru, yaitu sebagai seorang guru saya bisa lebih mengerti bahwa setiap peserta didik memiliki perkembangan belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik satu dengan yang lain juga berbeda. Selain itu, tingkat perkembangan fisik, kognitif, dan motivasi belajar berpengaruh pada peserta didik dalam belajarnya. Dengan memahami materi pada mata kuliah ini, diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menjadi guru yang terbaik bagi peserta didik dan menjadi rumah kedua bagi peserta didik agar mereka nyaman untuk belajar. Keempat kompetensi tersebut perlu diasah oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, untuk perubahan terhadap peserta didik, diharapkan perubahan terhadap peserta didik dapat stabil dalam perkembangan sosial emosional. Demikian presentasi tentang pembelajaran sosial emosional. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.